Maksudnya intinya adalah kuliah FK itu emang susah secara materi, tapi kita tetap bisa melakukan aktivitas kegiatan yang lain. Terus jadi janganlah ya, jangan sampai kalau teman-teman niat memang ke kedokteran, ya diniati bismillah, benar-benar harus bismillah. Karena pendidikannya itu panjang, biayanya itu benar-benar nggak sedikit, serius nggak sedikit, pontang-panting orang tua. Iya kan? Secara pendidikan juga panjang tadi kan, hampir 7 tahun. 7 tahun baru bisa praktek, karena kan 4 tahun S1, 2 tahun koas, tambah UKM PPD paling setengah tahun lah ya persiapan ya. Terus kemudian internship 1 tahun baru bisa praktek. Jadi 7 tahun. Di saat teman-teman kalian nanti yang seangkatan udah pada menimang cucu, menimang anak, sama kalau kalian main habis kuliah mau main sama teman-teman SMA, bro neng di sis neng di kerja dewe cek kuliah, cek mulai soko koas. Itu emang kadang kalau kita nggak kuat juga mengganggu sih. Iya, jadi apa ya? Menyinggung masalah umur ya. Kalau menyinggung masalah umur itu aku terlambat 3 tahun. Berarti aku harusnya barengannya 2013. Dan sekarang aku 2016. Jadi memang telah 3 tahun. Itu di awalnya itu memang aku agak minder karena teman-temanku masih muda semuanya. Kemudian bahkan ketika di semester akhir ini temanku kan udah pada jadi dokter, yang di kedokteran, kemudian yang di polisi dan habis juga udah lulus, kemudian yang udah pada kerja udah lama lulus juga, udah lama lulus ya. Udah lama lulus. Iya ya. Iya kan? Iyalah. Berarti dia masuk 2010. Enggak 2012. Iya benar. Itulah pokoknya. Jadi agak minder. Kemudian ya aku nyadar aku setua ini paling tua lah ya. Kemudian aku harus bisa menempatkan diriku di lingkungan yang seperti ini, di teman-teman yang seperti ini. Aku harus menyesuaikan. Nggak bisa aku menteh umurku sepuh terus aku semua mau, malah nggak ada teman, malah nanti aku juga nggak ada rival untuk belajar lebih giat kayak gitu menurutku. Jadi ya. Tapi banyak nggak sih mahasiswa gap year tuh? Aku juga gap year tapi cuma setahun. Ya. Banyak kan? Banyak. Kalau mahasiswa gap year tuh banyak. Ya kan dulu pas awal-awalnya kita urung ngerti sing gap year sapa lha aku dhisik ngirone wah kabeh iki lulusan 16. Aku juga mau sih. Cuma aku tua iki 15 dhewe, tapi ternyata banyak juga yang 2015 2014 bahkan 2013 dia kan. Jadi emang jangan minder lah kalau gap year. Yang penting kita bisa menempatkan diri aja. Kalau kita ya bukan berarti numpang sih, tapi emang kita harus bisa menyelesaikan dengan pemuda-pemuda mahasiswa yang lebih muda dari kita. Kan secara pemikiran juga beda kadang. Terus ini sih, ini kan udah, ini yang kedokteran mungkin udah ya. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kuliah kedokteran lagi, monggo silakan tulis di kolom komentar. Karena kami juga menyadari bahwa banyak yang ngalur ngidul, udah ngantuk juga, terus nggak fokus dan nggak urut pembahasannya. Benar. Terus jangan lupa ya, ini videonya ini ditonton. Ya jelas lah kalau dia udah ngedenger ini berarti nonton. Tekan bar nonton. Tekan bar aja, di skip, di subscribe, didukung channelnya ya. Subscribe ya. Meh nutup iki konten iki. Ora. Bro, iki lagi jam piro? Lagi jam 1.40. Aku akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Tapi yang kedokteran udah. Ini kan kita udah belum lulus secara wisudanya belum. Baru SKL-nya aja, wisuda kan tanggal 19. Menurutmu kuliah sampai sarjana kedokteran tuh bisa kerja nggak? Iya, mau kipas angin udah terus sih. Kalau kalian terganggu ya nikmatilah ya. Jadi ketika sobron enggak ada namanya sobron. Apa? Baitul Arqam. Di Pondok Sobron. Di Pondok Sobron. Jadi kita kayak di tempat beberapa hari gitu, 3 hari. 5 hari 4 malam. Ya. Mbak Deti. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Itu kan kita di tempat di pondok, kemudian kita ya maksudnya siraman rohani apa ya? Kayak di apa jenenge ya? Diberikan nasihat. Iya, ini motivasi. Iya, intinya rohani kita lah yang dibentuk. Yang dibentuk itu rohani kita lah. Nah, kemudian di situ
pernah kita diskusi mengenai bagaimana sih orang itu yang dia bekerja tapi bukan pada tempatnya. Misalnya kita sekarang sarjana kedokteran, kemudian kita udah bekerja di luar yang satu kesehatan. Iya, ya kayak gitu. Nggak linear lah ya dengan pendidikan kita kayak gitu. Nah kemudian aku juga dulu membantah, ya nggak bisa karena itu apa? Jadi ada pepatah Arab tuh bilang halakam ru'un manam ya'rif qadruh. Jadi amin. akan jadi nek ngomong Arab kabeh diamin ya. Namu tuh. Amin. Jadi akan hancur seseorang yang tidak tahu kodratnya. Jadi tidak tahu kodratnya itu dia tidak menempatkan dirinya sendiri pada tempatnya gitu loh. Kalau aku ahlinya kayak gini tapi kok aku nyomot keahlian orang lain, itu kan nanti malah hancur doang nanti biasanya. Dan ternyata tidak selalu seperti itu. Iya. Loh. Kalau kita sekarang kan udah sarjana kedokteran. Nah, tanggal 19 nanti 9 tepatnya. Oh, iya. Tapi sekali wis metu wis iso disebut sarjana kedokteran lho. Urung kan dong sudah. Lah wingi selempangnya wis esket lho sarjana kedokteran. Kan on-off ya. Jadi karena situasinya seperti ini, menurutku ya patut aja. Nek misalkan nggak linear. Ya, misalkan nggak linear. Tapi sayang nggak sih? Maksudnya dengan biaya yang segitu, Anda pernah ini nggak sih merasa bahwa nggak pantas? Iya, gitu? nggak pantas kuliah kedokteran. Saya ini bukan jurusan. Kamu merasa nggak? Pernah nggak? Salah jurusan? Oh iya, menurutku salah. Maksudku adalah pernah merasa salah jurusan nggak pada masa kuliah S1? Aku pernah ngerasa aku gini wae, maksudku nggak bisa berpacu dengan teman yang lain ngono lho. Aku tuh pernah berpikir kayak gitu. Jareku opo mergo aku encen ora patut neng kene, opo karena aku kurang belajarnya kayak gitu. Pernah aku berpikir kayak gitu. Cuman setelah ditelaah lebih dalam, ya memang aku sing kurang belajar. Sopo wae, siapapun itu sebenarnya bisa di kedokteran kayak gitu, asalkan memang benar-benar ada niat dalam hati. Berarti emang pernah terus salah jurusan, terus cara mengatasinya adalah kamu belajar dengan lebih giat. Iya, jadi benar aku coba dalami. Sebenarnya aku bisa berpikiran seperti itu, bisa merasakan seperti itu tuh opo penyebabnya, tak cari sendiri kayak gitu. Ternyata ya nggak sedikit orang yang mohon maaf, mungkin dia agak sulit memahami materi, tapi ketika dia punya satu pegangan yaitu rajin, ternyata bisa lebih ya bagus lah, lebih meningkat kayak gitu loh. Jadi ya silakan kenali dirimu sendiri. Apa yang jadi masalah dirimu sendiri itu kenali. Nggak ada Allah itu menurunkan masalah, nggak ada solusinya, nggak ada ini. Semua penyakit ada obatnya juga, begitupun masalah. Gitu. Aku juga podo sih. Pernah ngerasa salah jurusan, sering padahal. Oh iya, dulu fisika ya salah ya? Enggak, fisika memang passion ya. Aku merasa kan pendidikan, guru kan itu. Aku merasa aku tidak pantas menjadi guru. Karena kan guru kan harus punya etika yang baik, digugu dan yang sopan. Sedangkan aku kadang nggak sopan. Maksudnya emang mulutku kan ceplos-ceplos. Terus aku merasa tanggung jawabnya itu sangat besar. Bener. Pada waktu itu loh, aku mikirnya adalah ketika kalian jadi guru, itu kan bertanggung jawab dengan 36 murid kalian di kelas. Ya. Dan kalian nggak cuma satu kelas, tapi mungkin 7 kelas, 8 kelas kalian ajar. Dan kalian bertanggung jawab terhadap mereka, terkait dengan materinya, bahkan terkait dengan akhlak mereka. Itu juga tanggung jawab kalian. Aku mikirnya seperti itu dulu, karena kan ada materi ilmu pendidikan waktu itu. Jadi abot banget ya tanggung jawabku. Secara dipikir secara tanggung jawab. Kadang kan orang cuman yang penting dia udah melaksanakan kewajibannya untuk mengajarkan materi yang harus dilaksanakan sesuai RPP pada hari itu. Tapi nek ditelaah lebih dalam, ternyata tanggung jawab untuk mendidik karakter mereka itu lebih penting daripada sekedar tanggung jawab memahamkan materi. Nah, aku nggak sanggupnya di situ. Dan memang ada dorongan lain untuk masuk ke kedokteran juga. Oh, gitu. Dan itu nggak usah dibahas. Dibahas ya. aja. Tidak, jangan ya. Jadi yang ini. Enggak. Yang masuk akal aja ya. Apa? Ya, jadi emang nggak ada ini ya. Itu tadi ya pernah berpikiran seperti itu ya.
Tapi guru juga punya tanggung jawab dengan akhlak mereka. Bener. Ber-36 kali 7 kelas. Membentuk karakter manusia itu pertanggungjawabannya besar loh. Karena dia akan hidup dan bersosialisasi dengan lingkungan, itu membentuk karakter itu penting banget. Apalagi kalau ketika semuanya Mas Arif itu dulu memang terus lanjut ke guru, menjadi bapak guru, kemudian yang dididik adalah memang yang usia-usia mentes ya, usia-usia remaja pubertas, itu ya tanggung jawabnya jangan main-main kalau mendidik orang itu. Soalnya kadang aku ngomongin hal ini tuh ada aja yang punya pemikiran bahwa aku malah meremehkan profesi dokter yang mungkin tahun-tahun ke depan akan ku jalani loh. Oh berarti nek aku jadi dokter aku gak tanggung jawab karo pasienmu. Enggak gitu konsepnya. Anda jangan mengambil kesimpulan sendiri. Anda itu terlalu mudah berpikir itu artinya. Lanjut balik lagi, balik nang esket mau masalahnya. Ya. Iya esket. Cukup gak kuliah esket tok? Enggak. Jadi apa harus nah ini lanjut kemana? yang aku apa ya, aku kaget, kemudian aku juga seneng, campur kaget dan seneng itu pas aku coba ngobrolin S2 dengan Arif. Dan ternyata dia juga pengen S2 toh. Dan akhirnya aku seneng banget. Kayak lekong gue itu ya aku ya. Dan akhirnya ya aku seneng, aku ya alhamdulillah seneng tenan. Jadi enek kancane ngono, maksudnya sing bener kayak mungkin kita punya misi yang sama, visi apa misi? Visi ya. Vision. Punya visi yang sama, kita pengen kayak gitu. Jadi kenapa kok aku pengen S2? Jadi jujur wae aku tuh pengennya tuh pengen memanfaatkan mungkin aku tuh agak mudah, alhamdulillah dikasih Allah itu sifat mudah untuk bersosialisasi, beradaptasi dengan teman-teman ngono. Cepet ngenal orang ngono. Jadi nanti pas kedepannya jadi dokter itu aku pengennya ya memanfaatkan itu ngono. Banyak aku berbaur dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi nggak melulu tentang aku kudu mendalami ini dan sebagainya. Mungkin dan banyak orang yang pengen spesialis dan lain sebagainya. Itu ya banyak. Jadi ya kita kenal diri kita sendiri dah, diri kita masing-masing itu kita kenal, kemudian apa yang mau kita tempuh. Ngono ya Mas Arif yo. Iya. Itu terkait dengan jangan mudah ngikut-ngikut lah temennya. Ya. Temanmu pengen spesialis apa, kamu terus pengen spesialis, temanmu pengen S2, kamu pengen S2. Kenali dirimu itu yang paling penting buat kamu bisa sukses, mengenali diri. Iya, mengenali diri. Terus apa lagi yuk? Terus itu sih. Jadi doakan saya dan Arif mau lanjut S2. Iya. Doakan semoga semuanya lancar ya. Iya. Tapi tetap kuasi tetap. Nanti sayang banget gak sih cuman esket aja. Aku pernah membaca di banyak blog yang pengalaman dari yang kuliahnya cuma sampai esket dan dia merasa dia nggak cocok jadi dokter. Ya emang nanti kerjanya tuh benar-benar di luar kesehatan, malahan yang fokus di kesehatan setelah dia esket aja itu sedikit. Makanya ya wis mumpung wis kecemplung wis teles semene sisan kelelep bae, sisan renang, sisan jadi dokter, sisan koas ditekuni. Itu juga saran yang buat kalian merasa salah jurusan sih. Iya benar. Salah jurusan pas awal-awal semester mungkin kalian jadi mikir. Iya. Nah, semester akhir kita lagi mikir salah jurusan, kita mending dilanjut kita kan SKTC. Baru kita kan SKTC, baru nanti konsultasi lah mikir mau kemana. Apakah masih kuat mampu secara finansial maupun pikiran buat lanjutkan profesi, apa mencari bidang yang lain. Karena kalau kita mau putar arah ya, maksudnya kita udah masuk ke dalam kedokteran, kemudian kita mau putar arah itu menurutku tuh hal yang mubazir lah ya, mubazir terutama di biaya juga itu ya. Ini susah sih. Sebenarnya menurutmu kuliah kedokteran tuh kuliah yang profesinya udah jelas itu loh, udah nggak? Iya. Mungkin itu aja. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iki wis jam 2, duwe jam 3 kudu nang pasar. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa khatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu karena kebiasaan di Fakultas Kedokteran tuh
selesai ngapain aja itu praktikum. satu keunggulan yang benar-benar Kalian dapatkan ketika di UMS. Jadi spontan gitu loh, tanpa dipikirin. Nanti udah kita bakalan baca. Oke, mehbar. Mesti alhamdulillah iya, dan berapa alhamdulillah. otomatis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka, klik tombol dislike jika kalian tidak suka, tapi tetap sertakan saran dan kritikmu biar kita bisa membuat video yang lebih baik. Misalkan kalian mau mengkritik mata merah Mas Yogi, besok malam tak kayak insto. Besar. Saran kritik yang membangun ya. Asik kayak YouTube liane. Bahkan ini ya YouTube. Oh iya. Oke. Tunggu ya, semoga kita ada bahan obrolan yang lebih seru lagi ya. Atau kalian mau membahasnya di bawah, yang penting jangan mau request. Apa? Yang lebih sing komentar enek. Engko dhewe nganggo akun yang lain buat komentar gitu sendiri. Oke. Ini. Wes lah toh ya. Wes bye. Wes mati. Wes mati ku. Masa wes? Yo urung dipateni.